Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Laga pekan ke-16 Premier League antara Manchester United kontra Wolverhampton di Old Trafford dini hari berlangsung sengit. Pada akhirnya, The Red Devils berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Wolverhampton tidak menunjukkan rasa gentar meskipun bermain sebagai tim tamu. Mereka bahkan bisa memberikan ancaman pada menit ke-13 di mana tembakan Ruben Neves berhasil dihalau oleh David De Gea. Gawang Manchester United nyaris kebobolan pada menit ke-23. Tendangan bebas Joao Moutinho berhasil disambut oleh Romain Saiz dengan sundulannya. Sayangnya, bidikan sang bek membentur tiang gawang. Pada menit ke-34, giliran Manchester United yang menebar ancaman ke gawang Wolves. Bruno Fernandes mendapatkan celah di lini pertahanan lawan dan mencoba mengkonversi umpan dari Mason Greenwood menjadi gol. Sayangnya, Rui Patricio mampu menghalau bola dengan baik. Wolves dan Manchester United saling jual beli pertandingan di sepanjang babak pertama. Namun tidak ada satupun dari pemain mereka yang mampu mencetak gol. Alhasil, babak pertama ditutup dengan kedudukan imbang 0-0. Tidak ada peluang berarti yang tercipta di awal babak kedua. Masing-masing tim coba membongkar pertahanan lawan, namun tidak ada yang berhasil. Bomber Manchester United Edinson Cavani tidak berbuat banyak di laga ini. Gol Edinson Cavani menggentarkan jala gawang Wolves pada menit ke-70. Sayangnya wasit menganulir gol tersebut setelah melihat Cavani berada dalam posisi offside sebelum gol tercipta. Pemain Wolves, Conor Cody, terlihat menyentuh bola di kotak penalti dalam proses gol Cavani yang dianulir. Namun wasit tidak memberikan hadiah penalti kepada Manchester United setelah berkonsultasi dengan tim VAR. MU kesulitan menebus kotak penalti Wolves. Mereka pun menebar ancaman dari keluar kotak penalti. Pada menit ke-75, Paul Pogba mencoba peruntungan dengan tembakan jarak jauhnya. Sayangnya upayanya masih bisa dihentikan Patricio. Perjuangan Manchester United akhirnya membuahkan hasil di masa injury time. Sang penyerang Marcus Rashford berhasil menjebol gawang Rui Patricio. Meski ruang tembakannya ditutup 3 pemain Wolves, Manchester United pun berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0. Ajang Carabao Cup bakalan menyajikan pertandingan seru yang mempertemukan dua klub raksasa Manchester United dan Manchester City. Kedua tim bakal berhadapan di Old Trafford pada Kamis 7 Januari 2021 mendatang. Ini adalah kesempatan besar buat Manchester United untuk membalas kekalahan di musim kemarin. Apalagi performa The Citizen belakangan ini kurang meyakinkan. Di Premier League mereka sedang terdampar di papan tengah klasemen sementara. Baru-baru ini, Manchester City dirundung masalah dengan sejumlah pemain dan stafnya terjangkit COVID-19. Kasus ini membuat laga kontra Everton yang seharusnya digelar pada Selasa 29 Desember 2020 dini hari tadi harus ditunda. Manchester City memberikan pengumuman soal kasus ini lewat situs resminya. Selain itu, klub besutan Josep Guardiola tersebut juga langsung menutup tempat latihan agar virus tidak semakin menyebar. Kabar ini tidak hanya berdampak pada laga kontra Everton saja. Pertandingan melawan Chelsea yang rencananya digelar pada akhir pekan ini terancam ditunda. Pun demikian dengan laga kontra Manchester United di Carabao Cup. Kasus serupa juga pernah ditemui Tottenham di babak keempat Carabao Cup. Kala itu sang lawan Leyton Orient memiliki banyak pemain yang terjangkit COVID-19 sehingga tidak bisa menjalankan pertandingan. Lantas penyelenggara kompetisi memberikan kemenangan WO terhadap Tottenham. Alhasil klub asuhan Jose Mourinho itu bisa melaju hingga ke babak semifinal, di mana mereka akan bertemu dengan Brentford. Sayang, MU tak akan mendapatkan keistimewaan yang sama, sebab aturan kemenangan WO karena COVID-19 hanya berlaku sampai pada babak keempat saja. Artinya, jika City tidak bisa bermain pekan depan, pertandingan bakal dijadwal ulang. Masih ada waktu untuk melakukan pertandingan tunda sebab pihak penyelenggara telah memundurkan jadwal laga final yang awalnya digelar pada bulan Februari 2021 hingga bulan April 2021.
Di mata ex-Manchester United, Luis Saha, Bruno Fernandes membutuhkan pemain yang bisa membantu mengkreasikan serangan. Ia meyakini bahwa Jack Grealish dan Jadon Sancho bisa melakukan tugas tersebut. Luis Saha merupakan penggemar berat kedua pemain tersebut, khususnya Sancho. Ia yakin kalau mereka bergabung, beban yang harus ditanggung oleh Bruno Fernandes selama ini bisa jadi berkurang. Dortmund memasang harga 100 juta pound sterling untuk pemain berusia 20 tahun tersebut. Angka itu mungkin bisa diturunkan pada musim panas mendatang mengingat performa Sancho mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sancho telah dimainkan sebanyak 18 kali di berbagai ajang. Namun pemain berkebangsaan Inggris itu hanya mampu mengantongi 4 gol dan 9 assist. Sementara itu, performa Grealish bersama Aston Villa semakin cemerlang. Watchcourt memberikan rating 7,9 untuk menggambarkan performa sang gelandang dalam 14 laga yang telah dimainkan di Premier League sejauh ini. Manchester United harus siap sedia ketika salah satu pemain bintangnya Bruno Fernandes tidak bisa bermain. Hanya ada 2 nama yang bisa menggantikannya saat ini menurut versi ex-asisten pelatih The Red Devils, Rene Meulensteen. Berkat kehadirannya pula, Manchester United jadi bisa berbicara banyak di Premier League. Andai mereka mampu mengalahkan Leicester, The Red Devils harusnya sudah menepati peringkat kedua tepat di bawah Liverpool. Namun pada akhirnya Bruno Fernandes hanyalah manusia. Sewaktu-waktu penurunan performa atau bahkan cedera bisa saja menimpanya. Oleh karena itu, Manchester United butuh sosok yang bisa menggantikannya. Meulensteen punya jawabannya. Menurutnya, Paul Pogba dan Donny van de Beek bisa menggantikan Bruno Fernandes. Tetapi ia mewanti-wanti kalau dampak dari kedua pemain tersebut takkan sedahsyat sang bintang. Pria berkebangsaan Belanda itu sangat terkesan dengan performa Bruno Fernandes. Keberanian, kecerdikan dalam mengirimkan umpan, dan tembakan jarak jauh dinilainya sebagai senjata utama sang gelandang. Saya sangat terkesan dengan level energinya. Dia tidak takut bekerja keras. Dia selalu mencoba menyakiti lawan dengan operan dari belakang. Dia tidak takut melepaskan tembakan dari jarak jauh. Dia membuat Manchester United jadi sangat bergantung kepadanya. Saya yakin kalau dia tidak berada di lapangan, absennya bakal memberikan efek terhadap performa United, pukasnya. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengaku puas dengan kontribusi Cavani sejauh ini. Sinyal MU mau memperpanjang kontrak Cavani. Striker top Uruguay itu digayat MU secara cuma-cuma setelah menyelesaikan kontraknya di PSG pada musim panas lalu. Cavani menyepakati ikan kontrak selama semusim alias sampai 2021. Pada awalnya, transfer Cavani dipertanyakan mengingat usianya sudah mencapai 33 tahun. Sedangkan sepak bola Inggris terkenal keras, namun mantan bomber Napoli itu membungkam keraguan. Sebanyak 3 gol plus 2 assist disumbangkan Edinson Cavani dalam 8 penampilannya di Premier League, yang membantu setan merah nangkring di 4 besar klasemen sementara. MU cuma terpaut 5 poin dari juara bertahan Liverpool di peringkat teratas, sekaligus masuk dalam persaingan juara. Solskjaer meyakini Cavani masih memiliki sisa karir yang panjang. Menurut dia, Cavani bahkan memiliki fisik yang lebih baik daripada beberapa pemain Manchester United lainnya. Kedatangan Jadon Sancho akan sangat membantu peran vital Bruno Fernandes di Manchester United. Luis Saha menilai permainan Sancho sangat pas dengan umpan-umpan Fernandes. Jadon Sancho telah berevolusi menjadi pemain sayap kelas dunia setelah tiba di Borussia Dortmund pada musim panas 2017. Pemain asal Inggris berusia 20 tahun itu mencetak 17 gol di Bundesliga musim lalu. Manchester United pada musim panas lalu telah mengincar sang pemain, namun kepindahan itu tidak terwujud karena Man United tidak bisa memenuhi penawaran Dortmund sebesar 108 juta pound sterling atau setara 1,2 triliun rupiah. Sejak gagal pindah ke Manchester United, Sancho tampak gelisah dan belum mencetak gol di Liga Jerman musim ini. Namun sang pemain tampak tidak peduli dengan penurunan permainannya. Hanya saja Manchester United dikabarkan belum berhenti berburu Sancho. Manajemen Manchester United akan mendatangkan sang pemain pada bursa transfer musim panas 2021. Selain Sancho, Manchester United dikabarkan juga tertarik dengan pemain Aston Villa Jack Grealish. Namun, Saha merasa Jadon Sancho lebih tepat untuk tampil bersama Bruno Fernandes. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer baru-baru ini memberikan bocoran mengenai rencana setan merah pada bursa transfer Januari nanti. Solskjaer menegaskan kemungkinan besar Man United akan mendatangkan pemain baru.
Padahal Manchester United disarankan untuk menambah amunisi mereka. Hal tersebut menyusul penampilan kurang konsisten yang ditunjukkan Bruno Fernandes dan rekan-rekan hingga memasuki pekan ke-15 Liga Inggris musim ini. Akan tetapi Solskjaer merasa timnya masih mumpuni untuk bersaing. Selain itu, melihat kondisi keuangan tim, Solskjaer mengatakan timnya kemungkinan tidak akan melakukan pendandatanganan pada Januari nanti. Sulit untuk memprediksi bagaimana situasi keuangan jika tim perlu menjual atau jika mereka punya uang untuk membeli. Saya tidak memprediksi banyak seluk-beluk agar adil, kata Solskjaer. Kondisi finansial dan dunia sepak bola juga telah berubah. Itu tergantung pada situasi cedera di tim. Saya merasa sangat senang dengan skuad saya. Kami semakin kuat. Kami akan terus memperbaiki permainan kami untuk bisa lebih memaksimalkan. Saya masih memiliki masalah setiap minggu ketika kami hanya memiliki skuad 18 orang. Siapa yang harus saya tinggalkan? Saya merasa kami dalam posisi yang baik, jelasnya. Pernyataan Solskjaer ini diperkuat komentar dari wakil direktur Manchester United, Ed Woodward. Ia mengatakan Man United kemungkinan baru akan fokus untuk mendatangkan pemain pada bursa transfer musim panas 2020. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer tidak pernah meragukan kualitas Harry Maguire. Mau berapa kali pun bek berusia 27 tahun itu membuat blunder, posisinya di jantung pertahanan tidak tergantikan. Maguire kerap menjadi olok-olokan baik dari penggemar maupun pembenci Manchester United di awal musim ini. Selain sering melakukan kesalahan, pemain timnas Inggris juga terlibat perkelahian. Diduga dengan aparat keamanan di Yunani pada Agustus 2020. Sempat didakwa kurungan 21 bulan, ia bebas setelah mengajukan banding. Karena kasus itu, Maguire dicoret dari timnas Inggris untuk beberapa pertandingan dan mempengaruhi penampilannya bersama Manchester United. Dia memimpin dari belakang. Dia benar-benar menempatkan dirinya dan selalu ingin bermain, ucap manajer asal Norwegia itu. Dia tidak pernah ingin istirahat. Dia benar-benar berkembang sepanjang musim. Dengan tim tentu saja, kita dapat melihat Maguire semakin dewasa dan kepemimpinannya di setiap laga, Ibu Solskjaer. Maguire hanya sekali absen dari 15 pertandingan Manchester United di Premier League musim ini. Total, ex-pemain Leicester itu merangkum 21 penampilan sepanjang 2020-2021. Maguire pernah mengalami masa-masa kelam ketika terus menerima ledakan karena penampilan buruknya di awal musim. Namun kondisi itu tidak menghilangkan kepercayaan Solskjaer terhadap kapten Manchester United itu. Kapten West Ham United Mark Noble ikut berbicara mengenai masa depan rekan setimnya, Declan Rice yang tengah diperebutkan sejumlah klub top Premier League. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, karir Rice di West Ham melejit. Ia mulai menjadi pemain yang diandalkan para manajer The Hammers, terutama David Moyes. Perkembangan pesat sang gelandang membuat banyak klub kesengsem kepadanya. Dua peminat Rice yang paling serius kabarnya adalah Manchester United dan Chelsea. Kehebatan Rice mendapat pujian dari Noble. Sang kapten pun berharap agar pemain 21 tahun itu bakal bertahan lebih lama di London Stadium. Mark Noble mengaku sangat terkesan dengan kepiawaian Rice. Bahkan, Noble tak ragu untuk menyebut bahwa Rice merupakan calon kapten timnas Inggris di masa depan.